Jadi hari ini kita akan membahas tentang multinomial and ordinal logistic model ya. Kemarin ya semester lalu kita sudah pernah membahas tentang model logistik ya. Jadi kalau review sedikit bahwa di dalam penelitian kita seringkali kita berhadapan dengan data kualitatif ya. Kalau data kualitatif ini sebagai variabel bebas, sebagai X ya, kita bisa perlakukan sebagai apa? Dummy gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan saja variabel kualitatif ini adalah sebagai respon ya, sebagai perubahan kategori gitu ya, maka kita menggunakan apa? Regresi apa? Logistik ya, situ. Sehingga di situ juga kita melihatnya karena di sini adalah kategori ya, nanti kita interpretasinya dengan apa? Peluang gitu ya. Jadi interpretasinya peluang kan. Selain model regresi logistik juga ada yang namanya model peluang linier ya, model probit, tetapi di dalam interpretasi koefisien ya lebih mudah kita menggunakan model regresi logistik ya. Oke. Nah, kemarin kita baru membahas tentang apa? Model logistik yang biner ya. Jadi kategorinya hanya ada 2 saja gitu ya. Jadi di sini kalau misalkan saja ada 2 gitu ya, ini model logistik biasa ya, model logistik biner di sini. Nah hari ini kita membahas ya seringkali kategori yang kita temukan ya di dalam penelitian ini seringkali lebih dari 1 gitu kan. Nah. Oke. Nah kalau lebih dari 1 ini namanya perubahan nominal ini bisa lebih dari 1, namanya multinomial gitu ya, multinominal gitu kan, seperti itu. Oke. Nah, di sini sebelum kita multinomial ya, barangkali kita review dulu tentang terkait dengan apa yang sudah kita bahas kemarin ya tadi karena diminta. Untuk model oke. Ya. Jadi di dalam interpretasi model logistik ya, di dalam interpretasi model logistik ya, poinnya nanti bukan koefisiennya yang diinterpretasikan, tapi adalah apa? Odds ratio-nya ya, yaitu E pangkat apa? Beta gitu kan ya. Jadi di sini E pangkat beta atau odds ratio ini nanti kita terjemahkan kalau misalkan saja X-nya ini katakanlah tadi X-nya ini adalah perempuan dan laki-laki di sini jenis kelamin gitu ya. Maka di sini odds ratio di sini ya atau E pangkat beta ini berapa kali kemungkinan membeli, katakanlah binernya itu 1 membeli, 0 itu tidak membeli ya. Berapa kali peluang membeli untuk konsumen wanita dibandingkan apa? Pria gitu ya. Itu 1 dan apa? 0 gitu ya. Nah, kalau misalkan saja X-nya ini bukan perubahan kategori tapi perubahan kontinu, nanti kita lihat berapa kali kemungkinan membelinya jika X-nya naik 1 unit ya. Jadi nanti meskipun kita mengujinya adalah uji koefisien, tapi ketika interpretasi yaitu dari apa? E pangkat apa? Koefisiennya ya, E pangkat koefisiennya. Kemudian di dalam interpretasi juga ya, misalkan untuk selang kepercayaan gitu ya, seringkali koefisien ini ya untuk X misalkan saja kalau satuannya rupiah misalkan saja nggak mungkin kan kita naik misalkan jika pendapatannya naik Rp1 gitu biasanya dalam jutaan gitu. Nah ini bisa juga dikonversi di apa eksponen ya E pangkat apa bukan pangkat beta tapi pangkat apa C dikalikan berapa apakah 1000 atau 1 juta ya kemudian plus minus ya, ini yang penting. Kemudian juga kalau misalkan X continue, nah hati-hati gitu ya. Karena kadang-kala berbeda 1 unit dari 1-2 ya, misalkan dari 1 juta ke 2 juta nih pendapatan. 10 juta naik jadi 11 juta gitu ya. Di situ kan dianggap sama yaitu I pangkat beta. Padahal di dalam praktek itu seringkali ya pendapatan kita ketika naik dari 1 juta ke 2 juta ya dengan naik dari 10 juta ke 11 juta, mungkin pengaruh untuk membelinya bisa beda gitu. Ya. Nah, dilema nih untuk ubah kontinu. Nah, seringkali ubah kontinu ini kita kategorikan lagi ya. Kemarin sudah kita bahas misalkan saja pendapatan ini kita bagi 3, pendapatan rendah, sedang dan apa? Sedang dan tinggi gitu ya, seperti itu ya. Jadi misalkan contoh kemarin membahas apa? Model apa? Peluang membeli nih ya.
bagaimana pengaruh umur terhadap pembeli, bagaimana pengaruh jenis kelamin, ya, bagaimana pengaruh pendapatan yang sedang dan tinggi dibandingkan yang rendah gitu ya, karena kategorinya ada 3, berarti dummy-nya ada apa? Ada 2 gitu ya. Nah ini koefisiennya ya, nyata tidaknya bisa dari sini, kemudian nanti interpretasinya dari apa? Dari odd ratio gitu ya. Jadi misalnya kalau misalkan katakanlah ini nyata 0,05, maka 1,9 ini artinya peluang membeli bagi perempuan 1,98 kali gitu kan, dibandingkan peluang membeli apa untuk laki-laki ya. Itu ya, nanti interpretasinya dari odd ratio, yaitu E pangkat apa di sini? E pangkat 0,6 sama dengan 1,98 ya. Nah, kemudian juga nanti di dalam untuk diklasifikasikan ya, kalau ini adalah yang sebenarnya ya, ini membeli, ini tidak membeli, kemudian di dalam model dugaan nanti bisa diklasifikasikan gitu ya. Nilai peluangnya kalau misalkan saja di atas minimal setengah dianggap membeli, ini plus. Kalau kurang, tidak membeli. Dan nanti bisa dilihat ya, dari tabel hasil analisis ya, hasil setelah diduga nih, berapa misalkan saja peluang, misalkan, peluang dia dikategorikan membeli jika memang dia benar-benar membeli. Gitu. Ya, dan seterusnya. Jadi di sini bisa kita lihat ya beberapa nilai peluang ini ya. Peluang plus peluang membeli jika memang dia benar-benar membeli gitu ya. Oke. Kemudian kalau dari dugaan ini ternyata dia dikategorikan membeli, berapa memang dia sebenarnya membeli gitu kan? Bisa dari sini. Jadi kalau yang ini adalah yang benarnya nih ya. Kalau yang di bawah justru kebalikannya. Kalau misalkan saja dia ini tidak membeli, berapa peluang dia dikategorikan membeli dalam model ini? Nah, ini yang dibahas semester lalu ya terkait dengan model apa? Logistik dengan perubahan responnya hanya biner, ada 2 saja gitu ya, yaitu membeli dan apa tidak membeli. Nah, sekarang kita membahas bagaimana kalau misalkan saja responnya bukan hanya membeli dan tidak membeli gitu, bisa lebih dari 3 gitu ya. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas tentang multinomial gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat lagi-lagi ya, ya, jadi kita lihat untuk mengubah nominal ini kadang-kadang kategorinya lebih dari 1. Misal di sini ya, di sini, nah, jadi misalkan ilustrasi data tentang jenis asuransi ya. Nanti ada lihat datanya juga ada di web Stata bisa dicari datanya ya. Jadi ada jenis asuransi kesehatan yang tersedia untuk 616 orang ya yang mengalami depresi psikologis di Amerika Serikat nih. Ini dari hasil penelitian ya. Asuransi di sini dikategorikan sebagai ada yang namanya indemnity ya, yaitu asuransi biaya untuk layanan reguler gitu ya. Jadi ganti rugi gitu ya. Jadi kalau misalkan ini langsung gitu. Ada juga paket prabayar ya, prepaid di sini ya. Kemudian yang ketiga, orang tersebut ya tidak memiliki asuransi apapun ya atau uninsured gitu ya. Nah, kita ingin mengkaji faktor-faktor demografis yang terkait dengan pilihan asuransi tadi gitu ya. Ya, salah satu faktor demografis dalam data ini adalah ras peserta itu ya. Jadi di sini dikategorikan ada yang istilahnya white, ada non-white ya. Jadi misalnya ini berkulit putih, berkulit berwarna ya. Maksudnya berwarna ini biasa dikatakan berwarna ini yang biasanya yang hitam gitu ya, golongannya hitam ya. Oke. Nah, bagaimana kita lihat ya? Misalkan saja nanti di dalam model logistik multinomial di sini Anda bisa lihat ya, ini sumbernya diambil dari Stata ini ya, Anda bisa lihat ini sumbernya. Kemudian kita menggunakan data ini, SysDSN 1 yang tadi mengenai kategori variabel asuransi yang ada 3 itu ya, yaitu apa? Indemnity, prepaid, dan uninsured ya. Oke. Nah ini kalau kita tabulasikan datanya seperti ini. Gitu. Ya. Jadi datanya ini ada data perubahan asuransi nih, asuransinya ikut yang mana nih jenisnya, ya indemnity, prepaid atau uninsured, jadi tidak ikut asuransi sama sekali gitu ya. Nah kalau kita tabulasikan, ini namanya tabel kontingensi ya, atau tabulasi silang adalah juga disebut ya. Nah ini kita kategorikan berdasarkan dua variabel kategori misalkan. Ya. Jadi hubungan antara 2 variabel ya, yang sudah
Yang sering dibahas itu kan tentang korelasi misalkan. Kalau korelasi itu adalah untuk variabel kontinu. Kalau data kualitatif, misalkan data kategori ya, misalkan kita mau melihat nih bagaimana hubungan antara misalkan saja ras tadi ya, ras berkulit putih dan kulit berwarna misalkan saja ya. Jadi kalau misalkan satu ini adalah non-white, artinya yang apa? Kulit berwarna. Kalau nol ini adalah yang apa? Ras berkulit putih misalkan yang nol ini ya. Kemudian dari dua kategori ras di sini ya, ada pilihannya gitu ya. Pas pilihan asuransinya ada indemnity ya, yang tadi reguler, kalau ini bayar lebih dulu gitu, yang ini tidak ikut sama sekali gitu kan. Nah, setelah kita kategorikan dengan apa namanya presentasi kolom ya, jadi presentasi kolom ya, nanti ini ada 100-nya di kolom ini ya. Jadi kalau kita lihat paling banyak misalkan ya, yang berkulit putih ini, ras berkulit putih ini ya, berkulit putih ini paling banyak di mana ini? Oh, indemnity ya, reguler gitu ya. Jadi terus karena mungkin barangkali kesejahteraannya juga lumayan, jadi lebih banyak mengikuti jenis asuransi indemnity. Tapi kalau misalkan saja untuk berkulit berwarna, ras berkulit berwarna di sini, lebih banyaknya menggunakan yang apa? Prepaid ya, yang bayar lebih dulu di sini ya. Mungkin barang untuk kepastian gitu kan. Oke. Jadi lebih banyak ya, ini ada 57% ya dari ras yang berkulit berwarna itu mengambil sistem asuransi prepaid ya, yang bayar lebih dulu gitu ya. Nah, kita lihat ya, udah jelas nih ya. Jadi kelihatannya memang ada hubungan di sini ya. Jadi kalau misalkan untuk yang ras berkulit berwarna lebih banyak yang prepaid, kalau yang berkulit putih ini lebih banyak indemnity ya. Kemudian dari uji chi-square pun gitu ya, kita lihat p-value-nya 0,008, berarti ada hubungan nih, ada hubungan antara ras tadi gitu ya dengan apa sistem asuransi yang diambil gitu ya. Jadi ini ada hubungannya dari lihat p-value-nya kecil di sini ya. Jadi untuk melihat hubungan ini bisa juga secara sederhana dan memang kadang-kala lebih mudah dalam mendeskripsikan yaitu menggunakan tabel kontingensi seperti ini gitu ya. Nah, alternatif lain bisa saja kita membuat presentasinya bukan presentasi kolom ya, tapi presentasi apa? Baris ya, sehingga perintah di stata ini tabulate, insure, jadi insure ini adalah pubah barisnya, non-white ini adalah pubah kolomnya, kemudian di sini chi-square ya, di sini row. Kalau row berarti presentasi 100-nya ke kanan gitu ya. Ya di sini ya. Jadi ini adalah apa? Ini frekuensi yang pertama, ini kolom presentasi kalau sini ya. Kalau di sini row gitu ya. Jadi kalau kita lihat jumlahnya nih 100%-nya ke apa? Baris di sini ya. Jadi di sini untuk asuransi indemnity di sini lebih banyak yang ngambil apa? Ras berkulit putih gitu ya. Kemudian prepaid juga sama sebenarnya, yang lebih banyak yang berkulit putih ya, gitu juga sama. Semuanya lebih banyak di sini. Tapi kalau kita lihat ya, dari tiga sistem asuransi ini memang ras berkulit berwarna ini lebih banyak mengambil sistem apa asuransi prepaid ya, sama saja gitu. Tapi dalam konteks yang tadi gitu ya, sebenarnya lebih mudah ngambil apa presentasi kolom ya. Jadi meskipun ada dua alternatif cara menganalisis ya, mungkin ada salah satu yang tepat ya dalam konteks permasalahan ya. Karena di sini kan konteks permasalahannya untuk misalkan saja ya ras berkulit berwarna misalkan saja ya non white di sini kira-kira lebih banyak milih yang mana gitu ya. Jadi ini adalah responnya ya, ini adalah X-nya gitu. Jadi diketahui lebih dulu ini ya kalau kita, dalam konteks conditional probability ya. Misalkan saja jika X-nya misalkan kan, jika X-nya non white ya, berapa peluang misalkan saja berapa peluang dia ngambil sistem asuransi prepaid yaitu 57% misalkan. Nah, tapi misalkan saja jika ras berkulit putih di sini 0 ya, kalau putih 0 di sini, berapa peluang dia ngambil asuransi sistem prepaid yaitu 42% gitu ya. Nah itu, jadi sebenarnya ini sudah cukup gitu ya dalam menginterpretasikan tadi. Tapi kadang-kadang kita ingin mencoba gitu ya dalam suatu model yang lebih compact ya, yaitu menggunakan model logistik apa multinomial gitu ya. Nah, kenapa disebut multinomial? Ya multi ini karena lebih dari dua gitu ya. Jadi ada indemnity, prepaid, uninsured gitu ya.
Kalau yang sudah kita bahas selama ini adalah model logistik yang biner, ya, di mana kategori responnya hanya ada dua saja, membeli, tidak membeli, memilih dan tidak memilih, gitu kan? Oke. Baik, kita ingat kembali. Nanti kita kembali di sini ya. Kita kembali. Jadi kita fokus yang sebelah kiri saja ya. Jangan melihat yang sebelah kanan. Nanti Anda bingung ya. Dan nanti kita lihat nih ya, yang merah dengan yang biru. Nanti kita akan lihat kembali angka ini. Oke. Nah, di dalam model logit multinomial gitu ya, kita ini menduga ya sekumpulan koefisien ya, katakanlah ini sebenarnya vektor ya, vektor daripada koefisien untuk kategori 1 ya. Misalkan di sini kan ada 3 kategori ya. Jadi untuk kategori 1 ya, modelnya misalkan berapa peluang dia memilih kategori 1, nah ini peluangnya gitu kan. Oke. Jadi kalau yang beta 2 ini adalah koefisien ya untuk kategori yang kedua ya. Ini untuk kategori yang ketiga. Jadi bisa vektor ya, bisa B0, beta 1 ya, beta 2 ya, tergantung berapa variabel bebasnya gitu ya. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah modelnya seperti ini ya. Kita lihat di sini EXB semuanya sama dijumlahkan ya untuk kategori 1, kategori 2, kategori 3. Kemudian di sini untuk untuk yang kategori 1 ya masukkan saja untuk koefisien yang kategori 1 ini gitu ya. Dan nanti jumlahnya pasti 1 nih ya, karena yang kejadiannya itu ada 3 kemungkinan ya, Y sama dengan 1, 2 dan 3. Jadi kalau kita jumlahkan pasti akan sama dengan 1 nih peluang ini ya. Nah, tetapi model ini sebenarnya di dalam konteks statistik ini tidak teridentifikasi dalam pengertian bahwa ada lebih dari satu solusi misalkan. Jadi kalau kita menduga nih beta 1, beta 2, beta 3 ini bisa nggak unik gitu ya. Ya, yang menghasilkan peluang yang sama gitu. Jadi ada untuk mendapatkan peluang yang sama tuh betanya bisa apa? Tidak unik gitu ya. Nah, untuk mengidentifikasi model gitu ya, kita bisa mengeset salah satu misalkan sama dengan 0 misalkan. Ya. Jadi di sini ada apa? Ya di apa istilahnya basisnya lah gitu ya. Kayak dummy saja kan. Kalau kategorinya ada 3 gitu ya, maka dummy-nya ada 2. Nah, siapa yang dijadikan basis nih? Kategori apa yang dijadikan basis? Nah, itu nilainya Pak 0 semua kan, nilai dummy-nya kan 0 semua. Nah, ini juga sama gitu ya. Jadi kalau kita setting misalkan saja, oke lah, kategori 1 misalkan ya. Kategori 1 sama dengan 0 ya. Yang lainnya bagaimana misalkan. Oke. Ya, jadi di sini sebenarnya kita bebas yang mana saja yang dijadikan basis ini, apakah yang jadikan basis ini indemnity yang reguler, asuransi reguler, atau yang bayar duluan misalkan aja ya, atau yang tidak gitu. Bisa dijadikan basisnya ya, dummy basisnya yang nilainya apa, koefisiennya 0 semua gitu ya. Jadi bisa kita pilih yang mana saja gitu ya. Nah, bisa memilih katakanlah yang kategori 2 yang nolnya betanya gitu ya, atau juga yang lain gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan saja kita coba contohnya nih ya, misalnya kita setting untuk kategori 1 semua koefisien ya, jadi B0, beta 0, beta 1, beta 2 semuanya 0 gitu ya. Nah, sehingga kalau misalkan beta 1 ini sama dengan 0, berarti E pangkat 0 nih ya. Kalau E pangkat 0 berarti nanti sama dengan apa? 1. Ya, ini sama dengan 1 nih nanti gitu kan. Ya, sama dengan 1 gitu ya. Kemudian yang di sebelah kiri juga karena ini sama dengan 0 ya, sama dengan 0, ini sama dengan 1 gitu. Jadi nanti persamaannya ini. Nah, kalau sudah persamaan ini gitu ya, ini nanti unik gitu untuk menduga apa? Beta 2 dan beta 3 dan seterusnya ya. Jadi samalah ketika kita menggunakan dummy kalau ada 3 kategori, ada 2 dummy gitu ya. Dan nanti persamaannya pun gitu ya, persamaan modelnya ya. Kalau misalkan kategorinya ada 2 seperti membeli dan tidak membeli, berarti persamaannya adalah ada 1 gitu kan, yang sudah kita bahas. Nah sekarang ya dengan adanya 3 ya, kemudian ini basisnya ada ditentukan dari kategori 1, ini semuanya 0 ya, berarti nanti ada 2 model nanti sebenarnya di dalam output multinomial logistik model ini gitu ya. Jadi misalnya ya kita lihat saja ya. Misalkan saja peluang relatif untuk Y sama dengan 2 ya terhadap outcome ya
outcome basisnya gitu ya, yaitu apa? Y sama dengan 1 gitu ya. Nah, ini nanti bisa ditunjukkan ya peluang daripada kategorinya 2 dibandingkan kategori 1 untuk X tertentu gitu ya. Jadi X-nya diketahui dulu. Nah maka peluangnya adalah pangkat apa ya? Yang ini ya. Pangkat pangkat apa? Beta di sini ya, beta X kalau X-nya banyak gitu ya. Kalau X-nya tergantung X-nya gitu ya. Kita X-nya mana yang kita pakai gitu kan. Apakah X yang apa? Yang X1, X2 dan seterusnya. Jadi tergantung soalnya gitu ya. Ya, jadi kalau kita tunjukkan ya bahwa peluang tadi ini kalau kita uraikan gitu ya, ini sama dengan seperti ini nanti ya. Nanti kita lihat contoh detailnya gitu ya. Nah, kalau misalkan saja terminologi yang kita gunakan di dalam model logistik biner ya, ada namanya odd ratio kan ya. Nah, di sini ya di dalam beberapa software ya, odd ratio ini diistilahkannya adalah rasio ya apa relative risk gitu ya. Jadi kita sebut rasio ini ya disebut relative risk ya. Risiko relatif gitu ya. Jadi rasio dari risiko relatif untuk katakanlah perubahan 1 unit dalam X gitu ya. Jadi sama interpretasinya. Jadi kalau X berubah 1 unit gitu ya, maka rasio ya risiko relatifnya berapa gitu. Nah, kenapa disebut risiko di sini ya? Ini anggap saja contohnya ya misalkan yang namanya kategori ini adalah ubah indikator kan ya. Ubah indikator ini tentu saja satu ini apa indikatornya apa gitu. Jadi mungkin dulu awalnya ditemukannya terkait dengan masalah penyakit ya, sakit jantung atau tidak gitu kan ya. Sakit malaria atau tidak dan seterusnya ya. Atau sekarang nih kena virus corona atau tidak gitu ya. Jadi di sini istilahnya risiko gitu ya. Tapi di sini dalam konteks ini kan bukan masalah risiko ya tentang memilih jenis asuransinya gitu ya. Asuransi yang mana gitu ya. Oke. Di sini kalau X-nya berubah 1 unit gitu ya. Jadi sama saja interpretasinya gitu ya. Sama saja interpretasinya dengan sebelumnya ya, dengan model regresi logistik yang dengan kubah biner ya. Jadi Y-nya hanya ada 2 ya. Nah, tapi karena di sini ada 3, nanti persamanya ada 2 gitu ya. Oke. Baik. Kita lanjutkan ya. Jadi contoh misalkan saja kita membuat multinomial logit ya. Jadi perintahnya di Stata juga tinggal tuliskan saja mlogit gitu. Mlogit ensure non-white. Jadi ini Y-nya. Ini adalah X ya. Y-nya ini ada 3 kan? Ada 3 kemungkinan itu, 3 kemungkinan yaitu indemnity ya, asuransi yang reguler bayarnya, kemudian ada prepaid yang dibayar di muka misalkan ya di awal tahun misalnya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga tidak mengikuti asuransi jenis manapun gitu kan. Jadi ini Y-nya, ini X-nya, tapi Y-nya ada 3 gitu ya. Apa? Insure ini indemnity, prepaid dan apa? Uninsured. Gitu. Nah, kalau misalkan kita tidak memberikan alternatif perintah yang lainnya gitu ya, maka di sini dianggap basisnya adalah yang pertama gitu. Ya, kebetulan sebenarnya bukan yang pertama ya, yang huruf awalnya di dalam urutan abjad itu yang pertama. Jadi misalkan kalau indemnity ya, prepaid, uninsured ini jelas kan ini yang pertama nih. Ya, jadi kalau tidak diberikan nanti basisnya di sini gitu. Ya, sebagai base outcome ya, outcome basisnya gitu. Nah, kalau di sini basis berarti di sini nggak ada persamaannya gitu. Ya, nggak ada persamaannya gitu ya. Nah, dari hasil ini ya, maka persamaannya ya, jadi untuk yang prepaid nih gitu ya, koefisien untuk non-white tadi, non-white ini adalah 0,66 ya. Kemudian konstantanya minus 1, signifikan atau tidak? Nah, ini ternyata ini signifikan. Oke, ini signifikan gitu ya. Nah, signifikan dibandingkan apa? Nah, ini kan dibandingkan yang basisnya kan. Ya, jadi memilih prepaid dibandingkan apa? Indemnity ya. Kalau di sini ini sebenarnya apa? Memilih apa? Asuransi uninsured, jadi tidak memilih asuransi manapun dibandingkan apa? Indemnity gitu ya. Ya, jadi ini sebagai basisnya ya. Seperti kemarin saja ya, misalkan pendidikan pendapatan menengah dibandingkan pendapatan rendah, pendapatan tinggi dibandingkan pendapatan rendah dan seterusnya seperti itu ya.
Atau sekolah itu perguruan tinggi dibandingkan SD, ya, sekolah lanjutan dibandingkan SD, kan seperti itu ya. Jadi ini juga sama ya, peluang prepaid dibandingkan indemnity ini persamaannya. Peluang uninsured dibandingkan indemnity ini persamaannya ya. Oke. Nah, bagaimana kalau menghitung misalkan ya, kita hitung nih. Berapa peluang ya seseorang itu kalau diketahuinya apa? Berkulit apa? Beras kulit putih ya, ras kulit putih ini whites nih. Kalau whites ya tentu saja nilai non whites-nya kan 0 ya. Tadi ya sudah kita lihat nih di dalam persamaan kita datanya ini adalah apa? Sorry, sini ya. Jadi non white ini yang white ini adalah 0, ya non white ini satu ini di sini non white-nya, white-nya tentu saja yang 0 gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat ya, berapa peluang ya? Ya, Y-nya sama dengan prepaid gitu. Ini Y kan ini. Y-nya sama dengan prepaid ya, yang dibayar di muka gitu ya. Nah, ini berarti persamaannya dari mana? Gitu kan? Nah, ngambilnya adalah persamaannya apa? Kalau kita lihat rumus kembali yang tadi ini ya, yang istilahnya Y sama dengan berapa? Y sama dengan 2 ya. Y sama dengan 2 di sini. Jadi kalau kita lihat persamaannya, kalau kita kembali ke ini, rumus tadi ya, nah, ini kan nolnya di sini ya, basisnya tadi ya. Jadi yang Y sama dengan 2 adalah E pangkat apa? Nah, ini adalah untuk koefisien persamaan yang tadi itu kan, yang apa? Yang prepaid ya, dibagi dengan 1 plus ini dari persamaan yang prepaid, ini yang persamaan apa? Yang tidak memilih apa asuransi jenis manapun gitu ya. Oke. Berarti nanti memasukkannya di rumus ini ya. Jadi kalau kita masukkan rumusnya gitu kan, oke. E pangkat, nah lihat di sini. Untuk apa? White. Kalau white berarti perubahan X-nya sama dengan 0 kan? Non-white-nya sama dengan 0. Kalau white misalnya kayak ras berkulit putih ini. Nah, kalau gitu nilai konstantannya kan minus 187. Minus 187. Ditambah, sebenarnya ditambah dan ini. Ada tambahan 0,66X. Tapi karena X-nya adalah apa? 0 ya, maka di sini minus 0,188. Dibagi 1 ditambah E pangkat apa? Nah, tadi itu ya. Jadi ini sama dengan yang ini nih, ya. 1,88. Yang keduanya adalah E yang di sini. Ya, minus 194 ditambah 0,377 kali X, tapi karena X-nya 0 ya. Nah, maka di sini sama dengan ini. Hasilnya adalah 0,042. 0,042 artinya jika ras berkulit putih ya, ras berkulit putih, berapa peluang dia ngambil sistem prepaid? Ya, 0,42 gitu. Dan hasilnya persis sama itu ya. Hasilnya persis sama dengan yang tadi ya. Jadi kalau misalkan kita lihat nih yang tadi nih, lihat ya, yang white ya, berapa peluang dia memilih prepaid? Ini sama nih 0,42 ya, 42%. Jadi sebenarnya sama ya dengan yang tadi ini ya. Dengan yang tadi ini sama gitu ya. Oke. Kemudian kalau kita tanya berapa peluang ya dia memilih prepaid untuk, tapi yang ini kan untuk white ya. Bagaimana untuk yang non white? Nah, kalau non white berarti X-nya sama dengan apa? 1. X-nya sama dengan 1. Nah, kita masukkan sama seperti yang di atas tapi ditambah apa? 0,661 kali X, X-nya sama dengan 1 kan, masuk sini. Ini juga sama ya, sama, tambah apa? 661, X-nya 1 ini. Nah, ini juga sama ya, tuh persis sama, tapi ditambah 378, dari mana 378 ini persamanya. Ya, 0,378 di sini sama dengan 0,57 ya. Jadi di sini untuk non-white, untuk ras kulit berwarna gitu ya, berapa peluang dia ngambil asuransi prepaid. Nah, ini dihitung 0,57 ya. Mudah-mudahan Anda nggak percaya sih, bisa dicek nih perhitungannya gitu ya. Nah, dan ini nilainya 0,57 ini sama dengan yang tadi. Nah, 0,57 itu 57%. Jadi untuk yang ras kulit berwarna di sini, non-white di sini, berapa peluang dia ngambil sistem asuransi prepaid? Yaitu 57%. Ya, jadi sama nih ya. Jadi maka saya tuliskan yang sederhana ini gitu ya. Oke. Jadi di sini adalah nilainya sama saja ya 0,57. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat misalkan kita mau mencari ini peluang Y-nya sama dengan 2 kan di sini.
Bagaimana kalau kita mencari peluangnya Y-nya sama dengan 1? Nah, ya. Kalau Y-nya sama dengan 1, ini kemudian ini ada, kebetulan ini sebagai base outcome, ya, basisnya yang nilainya 0 itu, gitu ya. Nah, ini sama dengan ini 1, kan tadi beta pangkat X, ya. Tapi karena betanya ini 0 semua, berarti pangkat 0 ini 1. Ini sebenarnya 1 nih. Ya. Kemudian bagaimana yang lainnya? Nah, yang lainnya adalah apa? Nah, ini ditambah gini, gitu ya. Jadi ini sama saja, yang di bawahnya ini sama dengan yang tadi, ya. Jadi kalau kita kembali yang tadi nih, rumusnya, ya. Nah, ya. Jadi kalau yang 1 ini adalah ini rumusnya, ya. Ini 1 dibagi dengan, jadi yang di bawahnya ini sama nih. Ya, yang di bawahnya ini sama nih, ya. Bedanya kalau yang basis itu di sini nilai 1, ya. Kalau bukan dimasukkan nilai koefisien. Kenapa ini 1? Ya karena betanya 0 kan ini. Betanya 0. Jadi ini 1 di sini. Oke. Jadi kalau kita lihat kembali, ya. Untuk yang indemnity di sini ini nilainya 0,507. Ya. Bagaimana kalau yang non white, yang ras kulit berwarna? Nah, ini juga sama, ini sama di atas 1 gitu, ya. Nah, tapi di sini yang kalau ras kulit berwarna, ini X-nya sama dengan 1. Nah, kita masukkan di sini, ya. Ini dari persamaan, ini persamaan model ke-1, ini persamaan model yang kedua, ini maksudnya. Ini model pertama, ini model yang kedua, dimasukkan saja di sini. Minus 1942 ditambah 378, ya. Tapi X-nya sama dengan 1. Nah, ini nilainya 0,355 gitu. Jadi peluang, ya, memilih asuransi indemnity untuk yang white 0,507, untuk yang non white 0,355 gitu. Ya. Dan ini sebenarnya ada, ya. Kalau kita lihat, ya, di sini nilainya ini yang biru ini saya kotak ini. Jadi kalau untuk non white peluang ngambil indemnity 50, ya. Kalau yang untuk non white peluang ngambil indemnity 35,54, ya, 0,35 gitu. Jadi bisa dari sini, ya. Mungkin bagi Anda, Pak, enak ini dong kalau gitu pakai dari tabel kontingensi aja gitu. Memang mudah gitu. Tapi di sini kita mau melihat kalau misalkan saja bagaimana kalau X-nya ini bukan hanya non white saja, ya. Misalkan saja upah, age misalkan, ya. Kemudian upah, wage misalkan, atau mungkin juga pendapatan, atau mungkin pendidikan, itu kan lebih mudah, ya, kita menggunakan model multi nomial logistik model gitu kan, ya. Jadi seperti itu maksudnya, ya. Oke. Baik, kita lihat, ya. Ini adalah kalau tidak ada kalau tidak dibuat tambahan optional di sini, sebagai basis adalah yang pertama, ya, Y sama dengan 1, yang urutan pertama nih dari sisi abjadnya kan. Ini I, ini P, ini U gitu. Nah, boleh nggak kalau kita buat base outcome-nya, ya, outcome basisnya ini adalah prepaid. Nah, tinggal kita tuliskan saja misalkan, ya, koma base 2 di sini. Kalau koma base 2, ya berarti di sini prepaid-nya sebagai base. Jadi nggak ada persamaannya. Yang ada di sini. Maksudnya apa nggak ada persamaan? Semua koefisiennya 0 gitu maksudnya gitu, ya. Yang tadi itu, ya. Betanya itu semuanya 0 gitu, ya. Seperti yang tadi sudah kita bahas gitu. Makanya karena betanya 0 berarti nggak ada persamaannya di sini karena sebagai basisnya. Nah, kalau kita cari berapa peluang, ya, seseorang atau orang yang berapa peluang yang white ini dia memilih prepaid misalnya. Memilih asuransinya sistem prepaid gitu, ya. Nah, di sini Anda masukkan, ya, karena di sini sebagai basis prepaid-nya berarti 0 di sini. Pangkat 0, ya. 1 ditambah, ya. Nah, ini, ya. 188, nah. Tapi karena di sini X-nya 0 berarti 0 di sini, ya. Ini minus 174 karena X-nya 0 berarti ini, ya, 0,42. Nah, untuk non white berarti X-nya sama dengan 1 nih. Berapa peluang dia ngambil asuransi prepaid? Ya, ini juga sama I pangkat 0, ya. Tapi karena X-nya sama dengan 1 ditambah nih. Tambah 0,061, ya. Ya, minus 0,661 kali X-nya sama dengan 1. Yang ini sama juga, ya. Minus 282, ya, kali X sama dengan 1. Dan ini nilainya 0,57, ini nilainya 0,42 gitu, ya. Ya. Dan ini sebenarnya ini sama ini.
Coba dari sini ya, meskipun rumusnya ini beda, ini nilainya sama dengan yang tadi nih. Yang ini sama ini, ya. Ya, meskipun tadi ini basisnya beda. Kalau ini basisnya indemnity, yang berikutnya adalah apa? Basisnya adalah yang prepaid gitu. Tapi nilai hitungannya sama gitu. Tapi mudah-mudahan Anda nggak percaya bisa dihitung sendiri ya. Ya, jadi ini sama nih nilainya. Oke. Nah, sorry ini ya, ini sama nih. Nah, nanti ya kalau kita lihat membuat model ini dugaannya ya, ini koefisiennya ya. Tapi di dalam model logistik biasanya yang kita bahas itu adalah E pangkat koefisiennya gitu kan. E pangkat koefisiennya gitu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya yang mau diterjemahkan ini adalah apa? Ini koefisiennya ini kan. E pangkat ini gitu ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan relative risk tadi ya, rate of relative risk di sini, nah ini nilainya E pangkat. Jadi kalau misalkan E pangkat minus 0,66, ini hasilnya ini gitu. Ya. Nah, kemudian di sini kalau E pangkat 0,1, nah ini hasilnya ini 1. Jadi pokoknya kalau positif itu adalah apa? Di atas 1, kalau negatif adalah di bawah 1 gitu ya. Sama dengan sebelumnya ya, odd ratio itu. Odd ratio hanya di sini terminologinya adalah rate of relative risk di situ ya. Oke. Nah, ini juga sama yang kedua. Yang kedua nih kalau ini minus gitu ya. Kalau di sini minus berarti di sini apa? Di bawah 1 gitu ya. Jadi kalau X naik 1 unit gitu kan, kalau X naik yang 1 unit, peluangnya lebih kecil gitu kan. Tapi kalau yang positif, peluangnya lebih apa? Lebih besar. Oke. Nah, kembali yang tadi ya, ini adalah peluang tadi ya, sudah kita bahas tadi. Nah, kalau kita mau lihat seperti odd ratio ya, nah kita lihat di sini. Ya. Peluang misalkan saja kalau misalkan saja orang tersebut ras berkulit putih gitu ya, berapa peluang dia ngambil apa? Asuransinya adalah indemnity tadi ya, yang reguler tadi gitu ya. Tadi kita hitung misalkan saja 0,507 gitu ya, sudah kita hitung nih. Nah, kemudian relative risk gitu ya. Tadi itu ya yang ketiga, relative risk ya. Risiko relatif memilih indemnity yaitu Y sama dengan 1 ya, dibandingkan apa? Prepaid. Ya. Jadi prepaid itu kan tadi sebagai apa? Sebagai basisnya tadi ya. Prepaid di sini ya. Untuk apa? X-nya beras kulit putih ya, ras berkulit putih gitu ya. Maka di sini kita lihat ini sama semuanya white, tapi di sini indemnity dibandingkan apa? Prepaid ya. Bandingkan ini 0,57 dengan apa? 0,42 yang tadi kita hitung ini. Ya, 0,42 gitu. Dibagi ya. Ini odd sebenarnya. Nah, ini nilainya 1,2. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan apa? Kalau yang ini adalah untuk yang ras berkulit putih, bagaimana untuk ras berkulit berwarna? Nah, untuk yang ras berkulit berwarna, untuk yang indemnity-nya sama tadi sudah kita hitung juga kan ya. Yang ini mana tadi? Yang ini, yang di bawah nih. Sudah kita hitung tadi. Nah, ini sama dengan berapa? 0,355 ya, sama gitu ya. Kemudian menghitung relative risk dari memilih indemnity, memilih Y sama dengan 1 dibandingkan Y sama dengan 2 ya. Ya, untuk yang apa? Yang non-white di situ gitu risikonya, untuk yang non-white ya. Nah, kita tuliskan ini ya, yang untuk yang non-white di sini sama dengan ini gitu ya. Sama dengan yang di atas. Kalau ini khusus apa? Yang ras berkulit putih, ini untuk ras berkulit berwarna gitu ya. Nah, ini sama tadi nilainya ya. Yaitu apa? Yang memilih indemnity ini adalah 0,355 ya. Yang memilih prepaid ini 0,57 ya. Dari mana 0,57? Tadi kan sudah kita hitung ini. 0,57 ya. Untuk yang non white yang memilih prepaid gitu kan. Ya, yang memilih prepaid di sini 0,0. Nah, rasionya gimana ya? Ya, seperti rasio gitu ya. Rasio dari dua relative risk di sini ya.
Nah, disebut namanya relative risk ratio ya, atau ratio of relative risk gitu ya. Jadi R3 tadi ya, relative risk ratio. Berapa? Ya tinggal dibagi di sini. Dibaginya apa? 0,623 dibagi 1,207. Kenapa ini dibaginya seperti ini ya? Kan kita mau membandingkan ya, X-nya itu 1 dan 0 kan? Satunya apa? Non-white gitu kan? Nolnya apa? White di sini. Berarti rasio 0,623 dibagi 1,2. Berapa nilainya? Yaitu 0,516. Nah, 0,516 ini ya sebenarnya sama dengan yang ini. Nah, jadi tadi daripada kita menghitung capek-capek, langsung saja ini interpretasikan nih gitu. Apa nih? Ini adalah peluang gitu ya. Ya, peluang memilih apa? Indemnity dibandingkan apa? Dibandingkan prepaid ya. Untuk apa? Untuk ras berkulit berwarna gitu ya. Dibandingkan apa? Dibandingkan apa? Dibandingkan white ya, dibandingkan 0 X-nya. Gitu. Nah, begitu gitu ya. Seperti itu. Nah, ini baru kita menginterpretasikan tentang ini gitu ya. Nah, sekarang tugas Anda nih, PR-nya adalah bagaimana menginterpretasikan yang ini ya, yang 0,75 ini gitu ya, dengan cara yang sama. Gitu. Nah, itu PR aja ya, tugas untuk memastikan Anda paham nggak ya tentang apa? Multinomial logistic regression gitu. Nah, ini baru tiga, kalau kategorinya 3 ada 2 persamaan gitu. Bagaimana kalau kategorinya 4 gitu. Nah, kalau kategorinya 4 sama dengan dummy juga ya. Tadi ada base outcome-nya 1 ya, kemudian yang 3 ada. Jadi ada 3 persamaan gitu ya. Dan seterusnya gitu. Makin repot memang kalau terlalu banyak gitu. Tapi dalam penelitian biasanya kita membuat model ini mungkin cukup kategorinya dibuat digabungkan menjadi 3 kategori saja misalkan seperti itu ya dari pengalaman, karena kalau sudah banyak agak susah itu dalam menginterpretasikannya. Oke, jadi nanti PR-nya ini saja ya, satu saja ini gitu ya. Kalau tadi kita membahas ini angka 0,51 ya, nanti Anda odd ratio 0,753 ini dari mana gitu ya, dengan rincian yang sudah kita bahas tadi. Oke, baik, ada pertanyaan? Ya, itu tugasnya ya. Ini individu ya, jangan kelompok lah supaya ini individu ya, untuk individu ya. Oke. Nah, sedikit ya kita tambahkan ya. Bagaimana kalau misalkan saja kategori ini bukan skala nominal? Ya. Kalau nominal kan ini bisa ditukar kan tadi. Indemnity tukar basisnya bukan tadinya indemnity ini sebagai basis outcome gitu ya. Kemudian diganti base outcome-nya prepaid. Bisa saja ada base outcome-nya yang apa? Yang tidak memilih asuransi apapun, bisa saja gitu. Seperti itu. Nah, kalau misalkan saja kategori ini menggambarkan urutan ya, misalkan contoh begini ya. Contoh menggambar urutan nih ya. Jadi misalkan saja kita ada ini penelitian ya, hipotesisnya sabuk pengaman katanya akan membuat pengendara lebih aman gitu kan. Jika apa terjadi kecelakaan nih ya. Jika terjadi kecelakaan di sini sabuk pengaman ini apa lebih aman gitu ya. Nah, kemudian pengendara yang menggunakan sabuk pengaman di sini lebih besar peluangnya mengalami cedera yang lebih ringan dibandingkan yang tidak menggunakan gitu ya. Jadi di sini di dalam penelitian ini ya pengendara ini ada dikumpulkan data nih, ada yang pengendaranya berjenis kelamin perempuan, ya, ada yang laki-laki gitu ya. Kemudian lokasinya dia tinggalnya di perkotaan ya, ada urban, ada yang tinggal di apa? Rural ya. Nah, ini yang tadi itu ya disebut sebagai apa? Tabel kontingensi ya. Ada dibuat dengan tabulet tadi ya dengan stata itu. Kemudian dia menggunakan sabuk pengaman atau tidak ya, seat belt ya. Ada yang tidak menggunakan, ada yang menggunakan. Tidak menggunakan, ada menggunakan. Jadi ini ada 2 kategori, ini 2 kategori, 2 kategori. Berarti ada berapa itu? 2 kali 2 kali 2 berarti 8 ya. Nah, ini juga ada 8 nih, 1, 2, 3, 4, ini ada 8. Gitu ya. Nah, ini hasilnya gitu ya, responnya nih ya.
satu, ini tidak ada yang luka gitu. Ada kecelakaan ya, tapi dia nggak ada yang luka satupun gitu. Nah ini orang yang ini gitu ya. Kalau menggunakan sabuk pengaman ternyata lebih banyak dibandingkan yang tidak menggunakan misalkan seperti itu. Ya, ini yang tidak ada luka seperti ini gitu ya. Nah, ketika terjadi kecelakaan ya, ternyata ada yang luka ringan juga gitu. Nah, yang luka ringan ya dicatat nih, mungkin ini dalam 1 tahun ya catatan di suatu negara gitu. Ternyata di sini ada 175 ya kalau misalkan saja tidak menggunakan sabuk pengaman. Tapi kalau dia menggunakan sabuk pengaman ini lebih kecil gitu ya seperti itu. Ya. Tapi bisa saja ketika terjadi kecelakaan ya, masuknya responnya bukan kategori 2, kategori 3. Apa nih 3 nih? Terjadi luka dan memerlukan rawat jalan gitu ya. Ya. Kemudian kalau yang 4 ya, terjadi luka, dia harus nginap gitu. Ya. Yang 5 meninggal gitu. Jadi artinya makin ke sini makin parah nih gitu ya. Yang ini tidak ada yang luka, ini luka ringan, rawat jalan saja, yang ini harus rawat inap ini ya. Luka semua tapi ini rawat inap, rawat jalan, ini rawat inap dan ini meninggal misalnya. Nah, ini skala ordinal kan ini ya. Nggak bisa ditukar-tukar nih kalau kayak gini gitu. Kalau tadi kan bisa ditukar-tukar gitu ya. Basisnya nih, base outcome-nya ada prepaid, yang satu lagi adalah indemnity gitu ya. Nah, kalau yang ini nggak ada nih, nggak bisa kita tukar-tukar karena ordinal, ada urutannya gitu. Ya, ada urutannya gitu. Nah, ini nanti di dalam regresi logistik ordinal di sini ya, karena Y skala ini ordinal, katakanlah kategorinya sebanyak C ya. Nah, kemudian nanti di konsepnya di dalam perhitungannya adalah peluang kumulatif ya. Y kurang atau sama dengan J. J itu kan bisa 1, 2, 3 sampai dengan apa C tadi ya. Ya, Y pada kategori 1, 2 sampai J. Jadi kalau peluang Y kurang atau sama dengan J, jadi peluang Y sama dengan 1 dijumlahkan sampai dengan apa J. Nah, kemudian kalau ini sama dengan 1 gitu ya. Peluang Y kurang atau sama dengan 1 artinya apa? Ini peluang Y kurang sama dengan 1 pasti lebih kecil daripada peluang Y kurang sama dengan 2 ya, karena kumulatif kan ini. Terus ya sama dengan Y kurang sama dengan C sama dengan 1. Odd rasionya, ya ini akumulasi ya, akumulasi dari kurang atau sama dengan Y dibandingkan apa? Lebihnya. Nah inilah odd rasio dari E pangkat koefisien itu. Jadi kalau kita ketemu koefisiennya adalah seperti ini. Ya, logitnya ya tadi logit tadi kalau kurang sama dengan J adalah yang ini ya, lognya ya seperti ini. Kemudian kalau misalkan logitnya yang dirasiokan ini ya rasionya ya. Ini sama dengan model linier ya seperti yang sudah kita bahas. Asumsinya di sini pengaruh X sama untuk tiap peluang kumulatif. Jika tidak, gunakan kembali lagi regresi logistik nominal ya seperti yang sudah kita bahas. Kadang-kala yang yang continuous itu supaya lebih mudah memahami kadang-kadang dibuat kategori biasa saja gitu ya. Nah, kalau misalkan koefisiennya positif, peluang untuk nilai order lebih kecil ya. Kalau X-nya apa? Naik 1 unit, lebih besar jika X naik 1 unit di sini. Oke. Ya, jadi barangkali itu untuk ordinal memang agak cukup complicated ya membahasnya sehingga kadang-kala jarang juga orang melihat ini gitu ya. Kadang-kala mungkin orang juga langsung wah udahlah dianggap saja ini adalah dianggap sebagai skala interval kan X-nya kan sudah banyak nih 1 2 3 gitu kan. Walaupun sebenarnya ini kan bukan ini ya, bukan continuous gitu ya dan nilainya adalah bulat semua kan 1 2 3 dan tidak ada jarak bukan interval. Nah, ini sebaiknya dengan ordinal. Tapi mungkin itu saja dulu ya, nggak terlalu banyak di sini. Sementara Anda fokus di ini aja ya karena banyaknya di multinomial gitu ya. Kemarin ada terkait dengan masalah model migrasi gitu ya. Ada pilihan migrasi itu karena migrasi terpaksa, ada migrasi untuk supaya hidup lebih baik gitu kan. Ada migrasi karena apa? Ya, mungkin karena tugas dan seterusnya sebagaimana. Ada bisa pilihan itu. Kemarin saya